أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وبعد. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, contoh terbaik kita, kekasih kita, Rasulullah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada seluruh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita untuk bisa salat maghrib berjamaah, bisa duduk bermujalasah. Ini diantara nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita pada sore hari ini, pada malam hari ini, yang pertama mari kita niatkan i'tikaf di rumah Allah. Nawaina li'tikaf fi hadzal masjid ma dumna fihi lillahi ta'ala. Yang kedua, niatkan thalabul ilminya kita lillah, bukan untuk yang lain, bukan untuk dapat simpati orang, dapat pengakuan orang, bukan, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi wasilah kita makin cinta kepada Allah, makin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Rabb wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuqarribuna ila hubbika ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa la yustajabu lah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan bab selanjutnya dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam Al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu dharihahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu waktu pernah bersabda, aku ini dikaruniakan kecintaan setidaknya pada 3 hal. Yang pertama kepada pasangan hidupku, kata Rasulullah. Yang kedua at-tib, Allah jadikan saya suka sekali dengan wangian. Rasul suka sama wangian. Terus yang ketiga, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, Allah jadikan keindahan itu saya dapatkan, kata Rasul, di dalam sholat. Jadi itu yang dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dunia. Nah,
Bab yang akan kita bahas fi ta'atturi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wewangian, minyak wangi, parfumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahagia. Dalam sebuah riwayat fima makna ya, seindah-indahnya wewangian itu adalah wangi misk. Rasul suka wangi misk, minyak misk. Yang pertama hadis an Musa bin Anas ya, bin Malik an abihi, dari Anas bin Malik, qala, ayahnya berkata, kana li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Nah, jadi ini diriwayatkan oleh Musa. Musa ini putranya Anas bin Malik. Kata abah saya, nah berarti kata Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya sukkatun. Sukkah itu ada yang menjelaskan qaruroh, botol. Ada yang menjelaskan ya, bahwa sukkah itu campuran dari beberapa aroma minyak sukkah. Tapi ulama lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, ya, penyimpan parfum, atau mungkin kalau kita mau sederhanakan, botol parfum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya sukkah, ya, punya penyimpan minyak wangi, yatatayyabu minha, yang Rasulullah sering pakai untuk tatayyub, ya, untuk mewangikan aroma tubuh beliau, yatatayyabu minha. Jadi Rasul punya botol khusus tuh, penyimpan parfum khusus. Nah, an Sumamah bin Abdillah, dari Sumamah bin Abdillah, qala, beliau berkata, kana Anas bin Malik la yaruddu tib. Anas bin Malik ini kalau dikasih hadiah parfum minyak wangi nggak pernah nolak. Anas bin Malik. Waqala Anas, Anas bin Malik berkata, saya nggak pernah nolak ini karena inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yaruddu tib. Sesungguhnya Rasulullah juga nggak pernah nolak pemberian minyak wangi dari sahabatnya kepada dirinya. Jadi kalau mau hadiah yang pasti nggak ditolak sama Rasul, maka hadiahi Rasulullah wangian itu. Ya. Hadiahi Rasulullah wangian. Rasulullah nggak pernah nolak. Maka Anas bin Malik bilang, iya, saya nggak pernah nolak pemberian minyak wangi karena memang Rasulullah pun kalau dihadiahkan minyak wangi nggak pernah nolak. Nah, sehingga dari sini nanti Imam Nawawi misalnya rahimahullah rahmatal abrar menghukumi orang yang menolak minyak wangi atau pemberian minyak wangi itu makruh. Jadi kalau ada yang ngasih minyak wangi atau nawarin untuk dikasih minyak wangi, jangan ditolak. Atau pengen ngolesin minyak wangi, jangan ditolak. Makruh kata Imam Nawawi, nah, kecuali ada orang yang alergi atau baunya, wanginya terlalu tajam sehingga ada orang-orang yang mungkin sesak kalau nyium wanginya itu. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau enggak ada iskal, enggak ada masalah apa-apa, diberikan minyak wangi, nah, terima. Rasulullah kalau dihadiahkan minyak wangi atau ada yang mau mengoleskan Rasul minyak wangi, Rasul tidak pernah nolak. Wah, hakadha. Ya. Hadis selanjutnya dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu arda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abdullah ibnu Umar, salasun la turad. Ada 3 kata Sayyidina Abdullah ibnu Umar yang jangan ditolak. Ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang dinukilkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ada 3 yang jangan ditolak. Yang pertama al-wasaid. Ada yang ingat wasaid, wisada.
Wisadah itu jumlah singlenya. Ya, jamaknya wasaid. Yang pertama alas duduk. Jadi kalau ada yang hadiahin, ya, itu jangan ditolak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wadduhan. Duhan ini minyak wangi. Jangan ditolak. Yang ketiga, wal laban. Apa itu laban? Susu. Ya, 3 itu. Kalau ada yang ngasih, sebisa mungkin jangan ditolak. Terima itu. Nah, kemudian selanjutnya An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, minyak wanginya laki-laki tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Yang wanginya keluar sementara warnanya nggak ada. Ya, warnanya tipis. Karena di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 2 jenis minyak wangi. Dilihat dari warnanya, ada yang pekat, kadang-kadang menyisakan warna di pakaian. Ada yang khafi, warnanya nggak ada, ya kayak parfum kita kebanyakan saat ini. Tapi ada nanti parfum yang dicampur dengan zafron, atau kita nyebutnya za'faran, kuning tuh. Yang modelan begini nih, yang warnanya kelihatan betul, bukan untuk pria. Ini untuk wanita, kata Rasulullah. Jadi kalau laki-laki itu yang wanginya semerbak tapi nggak ada warnanya, sementara tibun nisa, wewangiannya perempuan itu ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu, yang kelihatan warnanya tapi wanginya harus yang soft, jangan sampai kecium, menyengat. Kalau menyengat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, kalau ada wanita memakai wewangian atau terkena wangi bukhur tuh wangi ruangan, asapnya kadang-kadang di apa namanya ya, kenakan ke pakaian gitu. Siapa yang kemudian dari seorang wanita menyengat wanginya, maka jangan sholat isya bersama kami, kata Rasulullah. Artinya jangan sholat isya berjamaah bersama laki-laki. Nah, jadi kalau laki-laki itu wanginya semerbak tapi warnanya tipis, sementara modelan perempuan warnanya itu kelihatan betul tapi wanginya soft, lembut, ya, nggak perlu sampai kecium semerbak. Nah, kalau sekarang laki-laki perempuan, ya, itu udah nggak kelihatan warnanya. Di masa Rasul ada yang minyak wangi itu terlihat warnanya. Nah, dari sini kita tahu karakteristiknya ya. Kalau laki-laki wewangiannya semerbak, sementara kalau perempuan nah, halus saja halus. Ya. Apakah wanita tidak boleh memakai parfum yang semerbak? Sebagian ulama mengatakan boleh selama digunakannya di rumah. Seperti tadi yang Rasulullah sampaikan, sesiapa di antara wanita yang wanginya semerbak, maka jangan ke masjid gitu. Artinya kalau di rumah boleh enggak? Boleh, silahkan saja, apalagi untuk suaminya misalkan. Tapi begitu keluar, jangan sampai wanginya itu mengundang perhatian lawan jenisnya. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Ya. Nah, berikutnya hadis dari An Hanan an Abi Utsman An-Nahdi, ya. Dari Abi Utsman An-Nahdi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza u'tiya ahadukum ar-raihana fala yaruddu." Kalau salah seorang di antara kalian diberikan
Raihan, raihan ya parfum ya. Asalnya raihan ini ada tanaman yang diekstrak jadi wewangian, itu raihan. Jadi kalau ada orang ngasih wewangian, fala yarudduh, jangan ditolak. Fa innahu kharaja minal jannah, karena wewangian itu ya karakteristiknya surga. Kalau bahasanya Rasul, wewangian itu keluar dari surga. Jadi di surga itu nanti aromanya wangi, udah itu. Ya. Wangi itu karakteristik surga. Ya. Karakteristik surga. Berarti kebalikannya, jangan harap kita nemu wewangian di neraka. Nauzubillah, na'udzubillah. Ya. Tidak ada wewangian di neraka itu, tidak ada. Sementara di surga tuh semerbak wanginya. Ya Allah. Nah, baik. Ya sama tadi kita sudah jelaskan ya, kata Rasul jangan nolak kalau dia ngasih minyak wangi, kecuali ya tadi ya dia punya alergi atau dia tidak suka karena terlalu nyengat bikin pusing, nah badak mudaratnya enggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada mudarat, nggak ada apa, terima saja ya. Maka kalau kita nerima pemberian minyak wangi, dioleskan minyak wangi, terus kemudian kita niatkan mengikuti dan mencontoh Rasulullah, minyak wangi dapat, pahala pun dapat pula gitu ya. Wah kata ada hadis terakhir terkait ta'atur di bab yang disusun oleh Imam Tirmidzi rahimahullah rahmatal abrar, dari Jarir bin Abdullah qala, kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, uritu baina yaday Umar bin al-Khattab, satu waktu saya diundang untuk datang ya, diminta hadir oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Fa'alqa Jarirun ridaahu wa masya fi izarin. Begitu sampai di rumah Sayyidina Umar, bagian atasnya itu ditaruh. Kita pernah bahas ya bagaimana pakaian di masa Rasulullah SAW. Ada yang bentukannya dua helai, satu bagian atas, satu bagian bawah, kayak orang ihram. Saat itu Jarir lagi pakai modelan yang dua helai, satu sarung, satu bagian atas selimutnya, itu disebut rida. Sampai di rumah Sayyidina Umar, karena satu dan dua hal, bagian ridanya ditaruh. Biasa, itu biasa. Tapi begitu Jarir yang meletakkan itu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah bilang begini, khuz ridaak. Jarir, pakai aja, pakai itu rida. Ridanya pakai aja. Faqala Umar lil qaum, kemudian Umar berkata kepada jemaah ya, kepada kaum, ma ra'aitu rajulan ahsana suratan min Jarir illa ma balaghana min surati Yusuf alaihi salam. Jarir ini kelewat ganteng, maka boleh jadi badannya adalah aurat. Saya nggak pernah ngelihat ada orang serapih seganteng Jarir bin Abdullah. Udah, daripada jadi fitnah. Ada orang kan soalnya kalau iri dengki itu bisa nular penyakit namanya ain, Pak. Penyakit yang dilahirkan atas dasar hasad. Jadi ini juga salah satu kenapa kita nggak boleh riya, nggak boleh pamer-pamer, karena mengundang hasad orang. Ada orang-orang yang punya bakat untuk kemudian menularkan ain atau kemudian menyebabkan ain, penyakit gharib, penyakit aneh, macam-macam untuk efek ain itu. Ya. Bukan sihir, bukan. Ini beda lagi nih ain ini. Itu bisa nular. Dari mana? Awalnya dari hasad. Maka Umar bilang, Jarir pakai aja bajunya, pakai aja bajunya. Saya nggak pernah ngelihat ada orang luar biasa fisiknya, gagahnya, ya, rapihnya, melebihi Jarir bin Abdullah saat itu. Ya. Maka sudah pakai aja bagian atas pakaian itu. Memang hadis yang ketiga ini nggak berkaitan dengan pembahasan bab ini ya. Imam Tirmidzi rahimahullah rahmatal abrar disinyalir menginformasikan bahwa
seorang laki-laki itu juga harus memperhatikan penampilan zahirnya. Sebagaimana Jarir, memang nggak diceritakan secara detail, tapi Jarir boleh jadi berpakaian rapih, beraroma wangi. Makanya kata Umar bin Khattab, udah pakai aja hullahnya itu, pakai aja ridanya, pakai aja pakaian bagian atasnya. Nah, jadi ini hadis yang terakhir tentang ta'atur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya kenapa kok Jarir wangi, ya nggak jauh-jauh, sama kayak Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam kisah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada di dalam Syama'il, tidak ada. Saya mau ngasih gambaran saja. Begitu Rasulullah wafat itu, Abu Bakar lagi pulang ke rumahnya, di Sunuh namanya. Terus kemudian beliau pacu kudanya. Beliau lihat di depan rumah Rasul udah ada beberapa orang sedang menangis gitu ya. Beliau minta izin masuk ke dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada Aisyah, istri Rasulullah yang juga merupakan putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau nggak berkata apa-apa. Beliau buka kain yang jadi penutup wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus beliau cium Rasulullah, tuh keningnya dicium sama Abu Bakar. Terus netes air mata Abu Bakar. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyitan. Saat kau hidup tuh wangimu semerbak. Bahkan ketika wafat, wangimu tidak hilang ya Rasulullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya memang sehari-harinya wangi. Udah mah mana bawaannya Rasul wangi, tambah Rasul tuh suka betul dengan wewangian. Karena kata Rasulullah, ya ini karakteristik surga ya wewangian ini. Nah, jadi kita suka wewangian itu fitrah. Dan mudah-mudahan wewangian ini terus kita dapatkan sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya. Nah, Rasul punya botol khusus untuk naruh minyak wangi. Rasulullah juga senang berdasarkan pengakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau ada yang ngasih, Rasul nggak pernah nolak. Itu sejauh yang diketahui oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda.